ASEAN adalah organisasi geopolitik dan geoekonomi yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. ASEAN didirikan oleh 5 negara awalnya. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Dan setelah itu ada Brunei yang bergabung tahun 1984. Dan di tahun 1990-an, 4 negara bergabung. Ada Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Baru-baru ini, tahun 2022, anggota ASEAN bertambah satu lagi, yaitu masuknya Timor Leste. Di sini akan dibahas 3 hal. Yang pertama, dibentuknya ASEAN untuk apa? Yang kedua, bagaimana ekonomi ASEAN? Yang ketiga, bagaimana dunia melihat ASEAN? Mari kita mulai pembahasannya. Tujuan dibentuknya ASEAN agar ketidakstabilan politik sampai ketegangan ideologis terutama di kawasan Asia Tenggara dan sampai masalah perbatasan dan masalah keamanan internal bisa diatasi. Seperti yang kita ketahui, tahun-tahun 60-an terjadi ketidakstabilan politik sampai masalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Dan tidak jauh dari tahun 60-an terjadi perang Vietnam, yang dimana Vietnam Utara didukung oleh Uni Soviet, Tiongkok, dan Korea Utara. Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan Sekutu. Diharapkan dengan dibentuknya ASEAN bisa mengatasi ketidakstabilan politik antar negara ASEAN dan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, stabil, dan sejahtera, terutama dalam menjaga situasi mengingat konflik yang pernah terjadi. Bukan hanya pengamalan kedamaian dan stabilitas, tetapi dibentuknya ASEAN untuk kerjasama ekonomi. Sebagai contoh, ASEAN mempromosikan perdagangan bebas antar negara anggota, investasi lintas batas, dan pembentukan ASEAN Economic Community. ASEAN Economic Community adalah kerjasama integrasi ekonomi antar negara-negara ASEAN yang memungkinkan perdagangan bebas, produk, dan jasa antar anggotanya. ASEAN memiliki pendapatan domestik bruto sekitar 3 triliun dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 45.000 triliun rupiah. Bisa dikatakan, jika ekonomi ASEAN digabung, ekonomi ASEAN terbesar kelima di dunia sekarang. Pendapatan terbesar negara ASEAN beragam, dari komoditas sampai jasa. Ada yang dari pertambangan seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Ada yang dari pertanian, pariwisata, sektor keuangan, dan masih banyak lagi. Negara ASEAN itu kaya akan sumber daya alam, dari yang di permukaan sampai yang di dalam permukaan. Contohnya, negara-negara ASEAN itu kaya akan emas, litium, uranium, thorium, nikel, batu bara, itu yang di dalam permukaan. Kalau yang di permukaan, negara ASEAN itu kaya akan kopi, cengkeh, padi, karet, kelapa, dan masih banyak lagi. Kenapa bisa begitu? Untuk di permukaan, karena negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis. Itu juga yang membuat tanah menjadi subur. Inilah sebabnya kenapa sebagian besar negara ASEAN itu dijajah. Sebelum kita masuk poin yang ketiga, bagaimana dunia melihat ASEAN, kita bahas dulu bonus demografi ASEAN. ASEAN memiliki penduduk sekitar 700 juta jiwa. Sekarang ini, masa emas bagi ASEAN, dikarenakan penduduk ASEAN yang berusia muda itu lebih banyak. Itu aset yang sulit dinilai dengan materi. Masyarakat ASEAN yang berusia muda, jika saja benar-benar memanfaatkan bonus demografi, seperti mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, sampai mendapatkan makanan yang bergizi, saya yakin masyarakat ASEAN bisa lebih baik lagi dalam berinovasi, berproduktivitas, baik di manufaktur, pertanian, teknologi, dan masih banyak lagi. Yang mana human capital akan menciptakan perekonomian yang sustain. Kita masuk poin yang ketiga. Bagaimana dunia melihat ASEAN? Kawasan Asia Tenggara itu di mata dunia sangat berat. Misalkan, ASEAN memiliki jalur perdagangan dunia atau nama lainnya choke point. Bisa dikatakan, choke point merupakan selat yang dilewati banyak kapal tiap tahunnya.
seperti kapal dagang, kapal tanker, dan beragam kapal lainnya. Choke Point ini terdiri dari Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Dan ASEAN dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik yang menghubungkan ASEAN dengan Amerika, Samudra Hindia yang menghubungkan ASEAN dengan Afrika, India, Timur Tengah, dan lain-lain. Banyak negara yang ingin menunjukkan dominasi dan pengaruhnya, bisa dalam politik internasional dan ekonomi internasional. Di ASEAN terutama, ASEAN dikelilingi oleh negara-negara yang memiliki hubungan tidak baik. Oleh karena itu, negara-negara maju membentuk aliansi untuk menekan kekuatan yang mengancam posisi global mereka. Contohnya, The Quad tidak senang dengan Tiongkok karena kebijakan dan teknik investasi Tiongkok yang begitu ekspansif. Dan ada AUKUS, Australia, United Kingdom atau Inggris, United States atau Amerika, yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi kapal selam nuklir. Dengan itu diharapkan meningkatkan keamanan bawah laut dan upaya menjaga perdamaian di kawasan. Tetapi banyak pengamat dengan adanya trilateral itu atau AUKUS ini, itu malahan meningkatkan bayang-bayang perang dingin. Dan dahulu ketika perang dingin di kawasan Asia Tenggara, ada juga fakta pertahanan yaitu SEATO untuk melawan komunisme di daerah ASEAN. ASEAN harus lebih kuat lagi hubungan bilateral sampai multilateral agar negara-negara yang ingin mengintervensi ASEAN untuk menjadi lebih buruk lagi itu susah, dan agar tidak terjadinya proxy war. ASEAN di mata dunia, terutama negara besar, sangat berarti dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Itu sangat menarik menjadikan ASEAN sebagai negara market dan koloni mereka. Menurut sahabat, bagaimana?